Halo everyone. Oke. Halo, apa kabar semua? Selamat sore semuanya teman-teman Ya, semua. kembali lagi bersama saya ya, Diga, perkenalkan. Di sini ada member baru ya, guys. Betul, saya Teman-teman adalah ya. member grup band baru dari MSI, yaitu nama saya Ronald. Oke, Sebagai Ronald member ya. baru di sini. Apa kabar, bro? Kabar baik. Nanti Kabar saya baik, ya. akan menemani Mas Diga nih kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman MSI semua nih, Mas. Ya, guys ya. Jadi di live streaming kita kali ini Betul. kita akan ngebahas ya mengenai MSI Dragon Center ya. Yes, betul. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya ya, silakan bertanya mengenai Dragon Center ini karena Yoi. nanti di akhir acara kita akan ada giveaway menarik ya, Bro. Betul, kita akan Untuk mengumumkan 6 orang ya. 6 orang. Untuk 6 6 orang. Jadi nanti akan kita pilih siapa yang pertanyaannya itu paling menarik ya, guys ya. Betul. Ya, oke ya. 6 orang penanya terbaik akan mendapatkan giveaway dari eksklusif dari MSI ya, Mas ya. Betul Boleh ya, dikasih lihat eksklusif. nggak, Mas, hadiahnya tuh apa sih? Hadiahnya, wah, ini mungkin kita bisa kasih intip ya, kasih tahu nggak ya? Kasih intip aja. Kasih tahu ya. Oh, Oke, buat kasih orang tahu ya. menang nih ya. Oke, Bro. Nah, ini Ya, ada jadi nanti di sini ada hoodie ya. mantap. Ini hoodie-nya eksklusif. Masih baru ya, guys. belum second Ini ya. masih baru ya, masih Bukan second ya? apa Bukan second. namanya, baru banget, masih hangat nih ya. Betul. Oke, ini sekedar info, nggak ada di luar sana yang jual ya. Betul, karena Cuman ini ada di official MSI ya. betul. Oke. Terus ada juga masker eksklusif. Nah, ini dia ya. nih. Nih lihat nih, guys. Ini dia nih yang jadi kebutuhan kita sekarang Betul juga ya. Jadi masker Betul. ini sangat-sangat eksklusif banget ya. Jadi untuk menunjang aktivitas kalian juga nih ya di Betul. luar sana. Terus Terus juga ada pouch ini juga. ada pouch ya. Pouch. Pouch eksklusif juga dari MSI ya. Benar, bisa buat Jadi bawa maskernya juga nih nantinya. stay tune terus ya di live streaming kita kali ini ya. Oke. Jadi kita akan ngebahas mengenai MSI Dragon Center ya. Ah, Mungkin betul. nanti bagi teman-teman yang masih penasaran atau masih banyak yang belum tahu apa sih MSI Dragon Center itu ya. Buat nggak? apa sih MSI Ah, Dragon Center gunanya itu ya? apa sih? Betul. Ada fitur apa sih di situ ya kan? Mm-mm. Itu apa makhluk apa sih itu Dragon Center gitu Betul. ya? Ini Jadi nanti akan kita jelaskan ya teman-teman Oke. ya satu-satu ya. Jadi Ya. teman-teman nanti silakan bertanya di kolom komen ya, di kolom Betul. komentar ya. Jadi nanti kita akan pilih pertanyaan yang paling menarik ya. buat 6 orang penanya terbaik pokoknya akan dapat hadiah dari MSI ya. Betul Nah, ya. Mas, ini sebelum kita mulai membahas Oke, si MSI sebelum Center, mulai kita apa namanya ngobrol-ngobrol dulu kali bro betul, ya. tentang new normal saat ini ya. Iya nih. Ini ya. mungkin gua mau kasih ini dulu nih sebentar nih. Mungkin teman-teman ada yang sedikit mendengar suara kita kurang jelas takutnya karena kita Ya. sekarang ini benar-benar bener-bener pakai face shield ini ya. banget ya, apa social distancing ya. Social Jadi kita distancing ya, lumayan mentaati lah, oke lah, ada peraturan jarak lah. ya, Betul, mentaati betul. peraturan dari pemerintah. Jadi harus pakai masker, harus pakai face shield Ya. ya. Oke, jadi Makanya mungkin suaranya atau sedikit kurang terdengar, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar kalau suara kita kurang kedengeran ya. Jadi Ya, kita betul. ngomongnya bisa lebih kencang lagi. ya betul. Biar Ah. semuanya dengar. Oke, jadi new normal itu gimana bro? Ya, jadi Oke. sekarang kan gue lihat nih ya, kayaknya di kalau gue lagi jalan-jalan ke mall kan beberapa mall sekarang udah banyak yang buka juga ya. Betul. Gue lihat itu mall udah rame banget loh bro. Parah, Udah rame banget Ah, ya. ah, ah. Jadi sekarang itu customer udah berani nih ya buat datang ke toko-toko ya, buat beli laptop MSI khususnya ya. Betul, yang langsung datang ke store kita ya. Betul, Atau di ke store resmi dealer-dealer kita, ya. betul, bro ya. Jadi di sini kita akan ngebahas ya mengenai Dragon Center yang ada di laptop ya, di laptopnya MSI dan juga Ada di desktopnya juga. betul, ada di juga. PC ya. Ah, ada Nanti di PC mungkin juga. kalau untuk yang PC sedikit dijelaskan oleh apa Bro Ronald ya. Siap, nanti akan gue bantu jelasin. Betul Untuk ya. yang di PC. Jadi sebenarnya sih kurang lebih Dragon Center itu sih nggak terlalu beda jauh lah, bro. Benar. Ya, fungsinya sama lah. Tapi Fungsinya memang sama. ada beberapa bagian part yang berbeda lah gitu. Dari antara laptop dan dan PC ya. PC, betul. Oke. Gitu. Nah, Yuk, kita langsung masuk aja ya. kita ke langsung masuk Dragon aja. Center ya. Betul. Kita langsung masuk ke Dragon Center ya. Nah ini bro Oke. ya. Jadi buat teman-teman ya yang belum tahu Dragon Center, gua mau ngejelasin ya di sini mengenai Dragon Center sedikit. Dragon Center itu adalah sebuah aplikasi resort system ya. Jadi teman-teman penggunanya MSI itu bisa ngelihat secara detail ya spesifikasi laptop ya, itu mulai dari prosesor, GPU-nya,
memori RAM-nya ya, terus juga sampai SSD, itu semua bisa lihat detail di aplikasi Dragon Center ini. Tidak hanya itu, juga bisa melihat berapa suhunya ya, berapa derajat suhunya teman-teman. Jadi laptop ini panas atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah download software lagi atau nggak usah beli pengaturan suhu itu ya bro ya. Betul. Nggak usah repot-repot beli ituan lagi. Jadi karena melalui aplikasi Dragon Tinggal Center atur ini aja. sudah Tinggal terlihat atur aja. semua ya, detail suhunya berapa derajat gitu. Betul. Nah, Untuk terus fitur-fitur yang sama si laptop dan si PC ini apa aja tuh Mas? nah, Yang kalau samanya nih, untuk fiturnya. yang sama ya, kalau untuk yang sama beberapa fitur-fiturnya itu kayak gaming mode Nah, yang gaming pertama. mode. Nah, gaming mode ini mungkin ini adalah terbaru dari MSI, Oke. teman-teman ya. Jadi untuk Dragon Center yang mempunyai gaming mode ini itu hanya ada di laptop atau unit PC Aha. di 2019 ke atas. Oke, Jadi 2019 ke atas. betul. Jadi mohon maaf untuk yang mempunyai laptop ya, laptop MSI di bawah tahun 2018 khususnya ya. 2018. Itu dia belum bisa untuk menggunakan gaming mode ini, Oke. teman-teman. Atau tidak ada fiturnya di dalam Dragon Center-nya gitu. Karena tapi tetap ada fitur si Dragon Center-nya itu sendiri. betul, ada. Tapi betul. kalau untuk Tapi yang gaming mode untuk ini tidak mode-nya tidak ada, bro, Oke. gitu ya. Jadi terus apa sih gaming mode itu? Ya, jadi gaming mode itu intinya gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menginstal game di dalam laptop atau di dalam PC, nah gamenya itu akan secara terdetek otomatis Betul. oleh sistemnya Dragon Center, dan aplikasi gamenya itu bisa di booster, bro. Bisa di booster. Bisa di booster. Misalnya nih Mas, gua mau main Counter Strike. Contoh ya, Ya. buka CS:GO gitu ya. Hmm. Nah, itu speednya ketika kita ngebuka ya, itu akan membantu untuk kecepatannya, bro. Ya, Oke, jadi oke. kalau lagi buka CS:GO itu, kalau misalnya nggak ada fitur dari gaming mode, itu dia akan sedikit Berarti lambat lah ya, Oke. gitu. Tapi bisa diatur melalui Betul, situ. betul. Teman-teman bisa lihat ya di situ. Nih, bisa disable dan bisa enable. Betul ya, Oke. jadi teman-teman bisa lihat di layar ya, jadi bisa di enable dan bisa disable ya. Jadi game-gamenya itu syaratnya adalah game-gamenya harus terinstall dulu. Ya, jadi kalau misalnya gamenya itu belum terinstall, itu dia tidak akan muncul gamenya di dalam gaming mode itu, Betul. gitu bro. Nah, kalau mungkin memang tidak muncul juga nih teman-teman, mungkin ada yang udah install nih Mas, gamenya nih. Nah, teman-teman bisa juga add sendiri nih di sini nih Mas. Yes, betul. Tinggal add gamenya, Ya. tinggal dimasukin aja X produknya. Betul. Itunya. Ya, Apa jadi namanya, logonya untuk ya? logonya itu bisa dimasukin ke dalam gaming Add mode game ini. ini. Betul, Betul, di add oke. aja, bro. Nah, tidak hanya itu, bro. Apalagi Jadi itu, MSI Dragon Center itu punya kelebihan lain. Apalagi ya. tuh? Kelebihannya ini, bro. Ya, jadi kita punya user skenario. Nah, ini dia nih yang mantap. Ini dia ya, yang keren banget. Ini salah satu fitur terbaik yang ada di MSI Oke. yang tidak ada di brand lain, bro. Nah, Ya, jadi kelebihan user skenario ini adalah kita bisa men-setting ya performance-nya sesuai dengan kebutuhan kita, keinginan kita. Itu keren banget, bro. Ya, jadi ibarat kalau kita lagi naik mobil sport, ini ada NOS-nya lah. Ada Ya, NOS-nya tuh ada ya. NOS-nya, Mantap. betul ya. Jadi di sini ada di dalam user skenario ini ada mode silent, balance ya, mulai dari customize, creator mode, silent, balance, dan extreme performance. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman sedang bermain game ataupun Streaming. sedang Bisa streaming. membuka aplikasi program yang lumayan berat. Oke. Nah, ini lewat pilihnya itu adalah extreme performance ya. Karena secara speed dia akan otomatis naik, bro. Oke. Speednya. Mhm. Tidak hanya itu, kipasnya pun juga secara otomatis dia akan ngebooster Oke. ya. Kipasnya itu akan RPM-nya pun juga lebih tinggi lah Oke, gitu ya. jadi kinerjanya si PC Lebih kita maksimal. ini atau laptop kita ini akan jadi lebih maksimal Betul. dengan si user skenario extreme performance ini. Yes, betul ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi main game gitu ya, mau menginginkan performance yang maksimal ya, kami sarankan untuk menggunakan settingan yang di extreme performance ini. Oke. Gitu ya. Terus juga kalau misalnya mau kan
Ada ya bro ya, jadi beberapa customer kan nggak hanya main game ya. Betul. Customer kita kan rata-rata juga ada yang profesional juga, Betul. ada juga yang content creator juga gitu kan. Betul. Dia hanya untuk kerja biasa gitu ya. Nah, ada yang juga terganggu bro dengan suara kipasnya. Oke, ya. jadi solusinya apa tuh Mas? Solusinya adalah mode-nya itu di setting di silent. Oke. Ya, pilih yang settingan silent ini ya. Jadi untuk settingan silent ini, jadi secara performance dia akan turun Oke. dan untuk kipasnya itu dia akan terdengar lebih kecil. Betul, nggak terlalu berisik lah. Jadi soft ya lah ya Betul bunyinya ya. Jadi Oke. teman-teman kalau lagi kerja bisa dipilih ke settingan silent ini. Jadi tidak terganggu ya dengan suara kipasnya. Jadi itu MSI. semua benar-benar based on apa maunya kita gitu ya. Betul, Kita mau bro. main game, kita mau pengen ngerasain benar-benar performa si game itu, kita Iya. bisa langsung setting ke extreme performance. Extreme performance Tapi itu. kalau betul. kita mungkin lagi santai-santai aja browsingan, kita bisa pakai mode silent gitu ya Mas ya. ya, yes, Tapi tepat. bukan berarti silent nggak bisa main game, tetap bisa. Tetap bisa ya, tetap bisa. Cuman disarankan kalau misalnya mau performa yang maksimal pilihnya extreme performance. Betul. Nah, ini Terus- customize juga nih Mas ya. Ini kita bisa custom sendiri nih. Yes, Iya ya. kan Jadi ya? kalau itu kan tadi otomatis ya. Nah, kalau misalnya di MSI ya di laptopnya, Mhm. teman-teman kalau misalnya mau ini nih. ya sekedar informasi, teman-teman yang punya laptop MSI, pengguna laptop MSI, jadi kalau misalnya mau lebih cepat ya membuka aplikasi Dragon Center ini, nggak perlu buka Dragon Centernya langsung, itu dengan cara ketik FN F7 bro. FN F7. Ya, jadi di dalam laptop MSI kayak gini ya. FN, Jadi tinggal F7. pencet FN F7 itu langsung muncul si Dragon Centernya itu. Oke, FN F7 langsung muncul. Langsung di dalam muncul, senternya. betul. Tanpa Jadi perlu memudahkan kita banget. harus lihat ke aplikasinya dulu, folder Betul. dan lain sebagainya. Betul ya. Oke. Terus juga apa namanya, selain itu Mhm. kita juga ada mode yang lainnya bro. Oke. Kita buka yang monitor. Monitor. Nah ini nih teman-teman ya. Di sini kita bisa memonitoring sistem kinerjanya si CPU-nya ya. Terus GPU-nya kita bisa ngelihat, memonitoring semuanya melalui aplikasi Dragon Center ini ya. Mantap. Terus juga kalau di laptop ya, kalau di laptop itu dia bisa apa ya bro, bahasanya bisa dibersihin untuk memori RAM-nya Oh, ya. oke, oke. Jadi Clear kalau cache di gitu Android ya, itu clear kayak cache buat ya. ngebersihin Clear cache cache, ya. betul Oke, ya. oke. Jadi melalui aplikasi Dragon Center ini semuanya bisa di setting ya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi menggunakan laptop MSI karena semuanya udah ada nih di sini nih, udah lengkap ya bro. Betul, setuju banget. Gitu. Nah, di sini juga nih Mas nih, kita kan bisa lihat nih memonitor CPU frekuensi kita berapa, GPU core clock kita berapa. Nah, itu yang membedakan apa sih? Biasanya nih ya, kalau misalnya kita taruh skenarionya ini jadi extreme performance. Yes. Nah, CPU frekuensi kita itu akan ke tahap maksimalnya atau sistem Oke. kerja maksimalnya. Betul. Nah, kalau si Trident ini, Ya. si Trident yang sekarang lagi kita pakai ini nih, Ya. itu dia akan di maksimalnya megahertz itu 4600. Nah, Ya. ini bisa dilihat nih. 4600 Bisa nih. lebih ya, bro, ya? Bahkan lebih. Bahkan Bahkan lebih, lebih. betul. Tergantung penggunaan juga. Nah, karena di sini kita lagi streaming dan nggak lagi main game, jadi GPU usage kita juga bisa kelihatan, cuma Ya. 17% sampai 43% mungkin ya. Betul. Nah, kalau misalnya kita main game, itu nanti pasti akan naik lagi Betul. otomatis. Pokoknya intinya ini adalah untuk memonitoring si laptop gaming kalian atau si PC gaming kalian. Ya, Kondisinya betul bro. seperti Ya, apa. jadi bisa dibilang ini kalau misalnya di PC ya, di PC itu dia bisa di overclock bro. Oke. Nah caranya ini. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini, Oke. kita pilih yang extreme performance, dia akan secara otomatis speednya itu ngebooster ya, jadi overclock dia langsung ya, speednya itu langsung naik bro. Nah, sebenarnya dari prosesor pun sudah ada teknologi untuk auto overclock gitu, cuman tidak maksimal gitu. Nah di MSI kita lebih maksimal lagi dengan adanya aplikasi Dragon Center ini gitu bro ya. Terus sekadar informasi juga guys ya. Jadi kalau di laptop Oke. kita juga punya kita ada mod namanya True Color. Kita buka True True Color. Color bro sekarang ya. Kalau tadi kan gaming mode, user skenario, Dan terus monitor. sekarang monitor dan Sekarang sekarang True ada Color-nya. True Color. Nah, jadi True Color ini guys ya. Jadi gampangnya gini bro. True Color ini hanya ada di
minimal itu laptop MSI yang seri GE ke atas. Which is kayak GE, GS dan seri GT itu dia ada true color-nya untuk seri gaming ya. Untuk seri gaming, betul. Kalau untuk seri creator? Untuk seri creator udah pasti ada. Semuanya udah pasti ada ya. Jadi true color ini adalah sebuah feature dari MSI ya. Jadi karena layarnya MSI itu untuk seri GE itu kan dia sudah mendekati 100% sRGB. Wow. Ya, jadi itu bagus banget buat desain, Bro. Ya, jadi kalau buat desain itu warnanya lebih detail gitu kan. Warna yang dihasilkan itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang belum 100% sRGB gitu. Nah, melalui aplikasi TrueColor ini jadi kita bisa men-setting secara otomatis ya. Bisa men-setting secara otomatis karena di dalam TrueColor ini itu ada 5 mode. 5 mode. Yang pertama itu ada sRGB. Itu kalau di laptop ya. Karena ada beberapa Dragon Center-nya yang seperti yang tadi saya bilang, Dragon Center-nya di laptop dengan yang di PC agak sedikit berbeda ya. Mungkin fungsinya sama tapi penamaannya yang berbeda, Bro. Gitu. Jadi kalau di TrueColor-nya yang ada di laptop itu ada sRGB, terus juga ada movie, ada gamer, terus ada office dan anti blue. Kalau ini yang kita buka ini MSI Dragon Center di PC ya. Ya, betul. Jadi teman-teman yang teman-teman lihat di layar ini untuk aplikasi Dragon Center-nya itu yang dari PC Trident. Betul. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman bingung, kok di laptop gua beda gitu. Iya, gitu ya. Jadi bukan beda tapi mungkin karena di PC, betul. Ya, jadi nanti teman-teman bisa langsung buka aja Dragon Center yang ada di laptop kalian. Betul. Ya. Khususnya yang udah punya laptop MSI ya. Kalau yang belum punya, segera beli. Betul. Ya, segera beli. Pencet apa tuh Mas? Function apa? Tadi kalau misalnya untuk yang langsung bukanya untuk yang user skenario itu pencet FN F7 kalau di laptop. FN F7 tuh. Betul. Ya, FN F7 ya. Terus kita lanjut lagi ke TrueColor. Jadi untuk TrueColor itu bisa men-setting secara otomatis warnanya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngedesain lagi kerja buat desain, kita pilihan desain, warnanya akan otomatis berubah, Bro. Untuk si desainer itu ya. Betul. Jadi warna di layarnya itu akan berubah secara otomatis. Disesuaikan. Jadi itu lebih berasa gitu ya. Ya, terus juga kalau kita lagi nonton gitu kan, kalau nonton film atau apa ya, jadi itu kita tinggal pilih yang movie, itu warnanya juga movie aja nih. Nah, kita tes ya Mas. Kita tes. Misalnya kita mau nonton film atau mungkin buka YouTube atau mungkin streaming kita nih hari ini nih ya. Iya. Kita tinggal kita pilih yang kita game. bedain dulu ya. Kita pilih game. Nah, warnanya berubah, lebih enak dilihat gitu ya. Iya. Lebih ikutin mungkin suasana game juga ya. Lalu kalau misalnya kita mau nonton film, tinggal ganti lagi. Yang movie, warnanya lebih terang gitu ya. Nah, satu lagi nih, ini juga asik nih Mas. Ini adalah IRS ya. Nah, ini warnanya akan lebih calm, lebih tenang. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau di laptop itu namanya anti blue, Bro. Kalau di sini namanya IRS ya. Ada anti blue, ada IRS. Logonya sama, namanya aja beda. Nah itu dia. Ini adalah fungsi untuk supaya mata kita mungkin capek abis main game gitu. Betul. Ya. Nah ini buat supaya mata kita nggak pegel gitu kalau habis main game ya. Terus kita juga bisa customize sendiri, Mas. Juga, ya. Bisa kita customize. Kita mau gambarnya berapa, brightness-nya berapa. Bahkan RGB-nya juga bisa kita custom semuanya gitu. Semuanya bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita ya. Mau berapa? Betul banget. Ya, jadi kalau cewek nih misalnya mau warnanya merah semua itu bisa ya, Bro ya. Benar. Kalau misalnya kita balikin lagi tinggal ke default aja. Default, yes. Kayak di reset gitu lah ya. Nah kita balikin ke movie nih. Nah, terus lanjut lagi ya guys ya. Jadi kalau untuk di Dragon Center untuk di laptop ya. Jadi terus juga ada namanya baterai master, Bro. Kalau di laptop ada namanya baterai master. Gunanya untuk apa? Nah, ini ya buat teman-teman semua ya, followersnya MSI ya, pengguna laptopnya MSI. Gua mau kasih tahu nih ya, bahwa MSI itu punya settingan auto cut off baterai, Bro. Nah, namanya keren banget kan? Jadi fungsinya untuk memperpanjang umur baterai pastinya. Nah, kalau zaman dulu, kalau laptop kita sudah full di charge, harus dicabut dong. Benar. Kalau nggak dicabut,
laptopnya pasti akan apa? Baterainya Bocor rusak, dong. bocor. Betul. Benar. Atau mungkin gendut baterainya gitu jadi yes, gendut. ya, gendut betul. nggak kayak gue ya. Sorry mas. Sorry mas. Ya. Santai bro. Oke. Ya, jadi menyebabkan baterainya itu bocor. Nah, melalui aplikasi Baterai Master atau auto cut off baterai ini ya di laptop MSI, jadi baterainya itu bisa disetting. Oke. Ya, ada beberapa mode ya. Mau disetting yang 50%, 70% dan 100% gitu, Bro. Ya, jadi kalau teman-teman yang baru beli laptop ya terus menyaksikan live streaming kita kali ini, benar, atau yang belum tahu sudah beli laptop terus masih nanya-nanya nih kenapa sih MSI itu laptopnya itu kalau dicas kok berhenti di 60% aja gitu loh. Itu bukan rusak ya, guys. Nah, ini mungkin banyak yang salah kaprah gitu. Betul, ya. Jadi banyak di luar sana yang dikiranya itu laptopnya itu rusak karena nggak mau ngisi daya full, padahal karena settingan dari MSI Dragon Center-nya. Strike Pro. Oke. Ya, jadi tinggal setting di dalam Dragon Center di aplikasi Baterai Master itu ya, tinggal pilih yang best for mobility. Ya, tinggal pilih best for mobility, langsung baterainya itu nge-charge sampai 100%. Mantap. Nah, dan ketika sudah 100%, walaupun itu chargernya nyolok terus, itu otomatis cut off, bro. Oh, dia akan cut off dengan otomatis. Keren banget kan? Berarti Keren itu banget. salah satu fitur dari MSI Dragon Center yang membedakan antara PC dan laptop gaming yes, ini. Betul. Ya. Kalau di PC kan nggak ada baterai. Nggak ada baterai karena nggak ada fitur itu. Betul. Ya. Jadi nggak ada fitur itu, bro. Gitu. Jadi sebenarnya fungsinya sama, cuma bedanya mungkin penamaannya dan tadi fitur baterai itu ya. Ini soalnya udah ada beberapa teman-teman yang nanya nih, Mas. Nih teman-teman banyak banget. Kayaknya antusiasnya banyak banget ya. Banyak. Ini penontonnya masih 28 ya. Kayaknya nanti akan bertambah lagi. Nanti akan bertambah lagi. Oke. 35. Karena ada giveaway-nya loh, jangan lupa ya. Nih buat teman-teman yang nanya nih. Nanti kita akan ada giveaway-nya. Kita akan tanya ya. Oke. Mungkin kita akan bahas dulu sampai selesai ya si Dragon Center ini, baru kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman dan kita akan coba jawabin pertanyaan ini ya. Boleh kali ya kayak gitu boleh. ya. Oke. Mungkin sekarang kita ke LAN Manager nih, Mas. Oke. Kita ke LAN Manager. LAN Manager ya. Nah, ini dia LAN Manager. LAN Manager itu sebenarnya simpelnya adalah untuk mengatur priority aplikasi apa atau apps apa yang kalian mau gunakan, kalian utamakan gitu. Betul. Tapi yang menggunakan internet pastinya. Betul ya. Jadi kalau internet PC-nya atau desktopnya itu terhubung dengan WiFi atau LAN ya. Kalau PC kayaknya nggak ada WiFi, bro ya. Nggak ada. LAN. Ya, jadi kalau terhubung pakai LAN, itu melalui aplikasi apa tadi namanya? Namanya LAN apa ya tadi? Aku juga lupa. LAN Manager. LAN Manager. Kalau di laptop namanya Killer Double Shot Pro. Oke, tuh beda keren lagi. Kan, bro, beda lagi penamaannya aja. Bedanya namanya. Ya. Tapi satu kalau LAN secara Manager, yang satu Killer Double Shot Pro. Betul, bro. Oke. Nah, jadi untuk memprioritaskan, jadi aplikasi ini adalah aplikasi untuk memprioritaskan jaringan, bro, intinya. Benar. Ya, jadi kalau misal teman-teman lagi main game, ya, terus menggunakan jaringan WiFi, ya, kita bicara kalau nggak ada teknologi dari LAN Manager ini ya. Lagi main game online khususnya, terus sambil ngedownload film, streaming dan lain-lain. Otomatis gamenya itu akan kena pengaruh dari downloadan kita itu. Bandwidth-nya terbagi. Benar, saya gitu setuju. ya. Bandwidth-nya terbagi. Tapi dengan teknologi Killer Double Shot Pro atau LAN Manager ini, itu bandwidth-nya itu bisa diprioritaskan. Oke, benar banget. Nah, misalnya kayak contohnya gini nih, ini kita lagi download di Google Chrome nih ya. Kita mau prioritaskan downloadan kita di Google Chrome ini. Kita bisa pilih di sini ya. Kita pilih yang high priority ya. Jadi semua bandwidth atau LAN kita mungkin akan di higher priority-nya ke si Google Chrome kita ini. Jadi artinya apa? Artinya walaupun kalian sedang bermain game online, sambil download streaming dan lain-lain, mengerjakan aktivitas internet yang lain, itu tidak akan mengganggu gamenya itu berjalan, bro. Nah, karena di sini juga ada settingan gamingnya nih. Ada lagi nih settingan gaming ini ya. Nanti karena di sini PC kita belum ada gamenya. Ya, jadi ini PC demo ya, bro. Ya, baru buka. Jadi nanti di sini akan semua muncul ya game-gamenya apa yang kita mau prioritiin ya. Oke. Salah satu fitur kerennya dari MSI Dragon Center. Dragon Center. Oke, bro.
Kayaknya udah mulai banyak nih bro yang nanya-nanya nih. Kalau kita jawab dulu gimana? Bro? Boleh, Satu-satu. silakan Oke ya? silakan sambil kita Oke, jawab guys. ya, sambil kita jawab. Kita ya. akan jawab satu-satu. Kita ada dua Kita pertanyaan sortir sama. pertanyaannya. Wah, Kita ini mulai ada yang dengan nanya- paling ini dari Erik Santosa, ini nanyanya banyak banget nih mas. Wih Ini gila. banyak banget. Langsung 2 pertanyaan. Ih. Gue bacain ya. Oke, Lu jawab bacain. ya, oke? Oke. Siap. Pertanyaan pertama nih mas, dari Erik Santosa. Apakah Dragon Center ini mempengaruhi kinerja atau bisa terhitung sebagai cheat ketika main PUBG atau COD? Oke. Karena games ini kadang memiliki fitur anti-cheat yang bisa ban third party software. Takutnya nanti kalau lagi main kena ban. Kalau aplikasi Dragon Center ini sih sebenarnya nggak ngaruh ya untuk cheat-cheatan ya bro ya. Bener. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi harusnya sih aman bro ya. Jadi nggak ada hubungannya sih Ya. dengan cheat-cheatan karena Dragon Center ini hanya untuk kayak aplikasi resource system kita untuk pengaturan laptop kita gitu loh, kayak untuk memaintain kita Oke. mau tahu nih ya kinerja laptop kita itu sampai di mana Oke, gitu oke, bro. oke. Mungkin Gitu ya. gua tambahin sedikit ya mas Oke, ya. boleh. Jadi yang gua tahu juga nih ya. Kalau sebenarnya kita itu bukan dibilang sebagai cheat, tapi ini mungkin memudahkan seorang gamer. Oke ya. Mungkin teman-teman di sini semua udah tahu yang mungkin main PUBG atau mungkin main CS:GO COD, nih ya. ya, oke. Nih, ataupun COD juga. Jadi di sini kita ada fitur yang namanya Nahimic. Yes. Nah, Oke. Nahimic ini, fitur Nahimic ini. Jadi kalau misalnya kita lagi main PUBG, ya, Yes. Mas, kita pakai headset nih, Mas. Suaranya akan 360 derajat. Bener, suaranya kita akan tahu tembakan itu dari mana. Ada suronnya, bro. Bener. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Cuma Ya. ini adalah fitur, Ini bukan ada fitur, cheat betul. gitu ya. Bukan, ini bukan cheat ya, bro. Bukan cheat, Oke. tapi lebih aman. Kalau mungkin kalian mau main CS:GO dan mungkin game-game FPS lainnya nih, kalian bisa matiin Nahimicnya. Ya, Tuh, jadi ini bisa disetting tuh. Nah, Nahimicnya mati. Oke. Oke. Nah, Gitu. ini yang baru, bro, di laptop MSI. Apa tuh? Ya. Jadi Nahimic-nya itu kalau dulu ya, Nahimic-nya itu hanya support dengan headset Oke. yang headset gaming yang menggunakan kabel. Nah, Oh, oke. yang sekarang di laptop MSI itu dia Nahimic-nya sudah support menggunakan headset Bluetooth, bro. Bahkan headset Bluetooth. Bahkan headset Bluetooth Oke. dan bisa di sound sharing. Wow. Ya, jadi bisa dua sekaligus. Oke. Jadi kalau kita lagi main game berdua, Hah? headsetnya itu bisa di sharing. Jadi terdengar dua headset, bro. Oke. Gitu loh. Jadi ini keren banget. Dan Dari ini aplikasi ini ya. ini nggak ada di brand lain. Ini nggak ada di brand lain. Itu dia. Only di MSI. Itu Jadi dia. Suatu yang belum inovasi yang ya. masih ragu beli laptop MSI segera beli ya. Ya segera beli. Ataupun PC-nya juga. Betul ya. Jadi untuk yang masih ragu membeli laptop MSI atau PC MSI segera beli karena banyak fitur-fitur canggih yang tidak ada di brand lain pastinya. Setuju. Ya. Gitu, bro. Lanjut ke pertanyaan Kita kedua. lanjut. Ini Oke. masih pertanyaan dari Erik Santosa nih. Ini Oke. ada 2 pertanyaan dari Erik Santosa nih. Kalau sudah nyalakan fitur performance, apa Dragon Center boleh dimatikan? Oke. Soalnya kadang ada game yang pakai RAM-nya cukup tinggi dan kalau ada aplikasinya lain kadang mengganggu gitu. Apakah aplikasi MSI Dragon Center ini mengganggu RAM dari kinerja game tersebut? Nggak ada lah, bro. Nggak ada. Justru malah bikin performancenya itu makin cepat, bro. Betul, Gitu loh betul, ya. betul. Jadi tidak ada mengganggu ke RAM sih ya Betul. harusnya gitu. Bahkan nih teman-teman ya, kemarin kalau teman-teman bisa lihat di website juga, aku belajar juga dari website nih Yes. Mas Diga ya. Jadi kalau misalnya kita lagi bermain game, Ya. itu kita bisa setting supaya tombol Windows Nah. kita ataupun kita sebutnya apa ya, ghost apa ya, aku lupa. Nah. Itu nggak kepencet, itu bisa disetting dari sini. Oke. Jadi tombol Windows kita saat bermain game itu nggak akan kepencet, bisa disetting dari sini. Yes, di MSI laptop juga ada, bro. Nah, itu Ya, dia. jadi Itu di yang penting. Dragon Center itu juga bisa pengaturan ya. Jadi untuk tombol Windows-nya itu di disable dan di enable. Oke. Ya. Dan juga bisa dipindah. Bahkan bisa dipindah. Bisa dipindah ya kalau khususnya buat pengguna laptop MSI ya. Kalau mungkin kalau yang bukan pengguna laptop MSI mungkin nggak akan tahu ya karena bentuk keyboardnya dari laptop MSI itu berbeda dengan brand lain pastinya ya. Jadi kalau di laptop MSI itu tombol Windows-nya itu ada di sebelah kanan, bro Ronald. Ada di sebelah ya. kanan. Nih kayak gini nih ya. Jadi bisa dilihat kayak gini nih. Nggak kelihatan ya. Mungkin kita akan balik ke layar utama dulu. Balik Oke. ke layar utama dulu kalau Mas mau kasih lihat nih. Nah, Kita balik jadi ke layar utama nih ya. Nah, ini ya. Jadi Boleh kelihatan khusus nggak tuh? untuk di laptop MSI itu dia untuk tombol Windows-nya itu ada di sebelah kanan ya. Jadi kalau di laptop pada umumnya itu kan tombol Windows-nya ada di sebelah kiri ya. Nah, ini di MSI itu ada di sebelah kanan dan bisa di setting, tenang Oke. aja. Jadi kalau di sebelah kiri itu kan dia ada FN ya.
Ada ada FN dan di Function. sebelah kanan function, ada di sebelah kanan itu ada tombol Windows dan itu bisa dibolak-balik, Bro. Mantap. Ya, jadi bisa di custom semuanya, bisa dipindah, bisa di enable dan disable, semuanya bisa ya. Oke. Melalui aplikasi. Kembali lagi Dragon Center pasti. Dragon Center pasti. Gitu. Oke, kita next lanjut dengan Lanjut. pertanyaan yang lainnya. Dari Glenny Arilin Alvaretti. Wih, namanya Wih. keren banget ya. Pertanyaannya adalah, ada bug sinkronisasi usage GPU 100% dan suhunya nggak diketahui di aplikasi MSI Dragon Center ini? Bagaimana solusi yang tepat jika ada Dragon Center yang mengalami bug serupa atau bug-bug lainnya? Terima kasih. Ya, jadi bug sinkronisasi usage GPU 100%. Kayak gue belum pernah belum pernah nemuin kendala kayak gini sih, Bro. Sama, gue Ya. juga belum pernah Jadi mengalami. kalau kayak bug itu belum pernah ngalamin sih. Paling kalau misalnya dia untuk yang use GPU-nya 100% ya, mungkin performance-nya bisa diturunin aja. Oke, atau Gitu mungkin ya. nah ini ada satu fitur lagi yang keren nih. Kalau misalnya mungkin performance PC kita ini udah terlalu kayak kerja Iya, keras iya, banget nih. udah kerja keras Kita banget. bisa pakai ini nih, Mas. Apa tuh? Nih. Di sini di tools, nah Cooler Boost Wih, namanya. gila, keren banget, Bro. Pasti di laptop juga ada. Keren banget. Pasti Di laptop juga ada pastinya. Namanya sama. Ya kan sama namanya Cooler Boost juga. Cooler Bro. Boost juga. Nah, Iya. ini juga bisa berguna untuk PC atau laptop kalian yang mungkin sudah overheat. Yes. Kita sebutnya overheat, udah terlalu panas, kalian bermain game terlalu Yes. lama gitu, karena bermain game terlalu lama juga tidak sehat. Apalagi, Bro, sekedar info, Kipasnya yang ada di laptop MSI Yap. itu heat pipe-nya banyak banget, Bro. Nah, Ya, jadi ngomong-ngomong soal kipas ya. Jadi untuk di MSI khususnya kayak seri GL ya, GL65 atau seri GE ya, GE ke atas. Itu kipasnya itu rata-rata minimal 2 dan heat pipe-nya itu 7 sampai 7, Bro. Dan Heat pipe-nya 7. sampai saat ini MSI untuk heat pipe-nya itu terbanyak dibandingkan dengan brand lain, Bro. gokil. Gitu, gokil banget. Gokil. Ya. Sampai saat ini tuh paling banyak lah. Oke. Ya, belum ada yang sampai 8, 9, 10 gitu belum Dan ada. itu MSI punya. Dan MSI doang. Sampai detik ini ya, sampai detik live streaming ini. Nggak tahu ke depannya, Bro. Benar. Ya, Tapi oke. kalau misalnya nanti keluar 8, kita keluar 9 gitu. Iya, betul. Ya. Pastinya Oke. ya. MSI adalah pelopor gaming pastinya ya. Betul. Jadi ingin memberikan untuk para gamer ya kualitas terbaik laptopnya gitu itu ya. yang terbaik pastinya gitu. Nah, kita lanjut nih. lagi dengan Lanjut pertanyaan lagi. yang lain, Bro. Gua Pertanyaan pilih, dari coba. ini itu tadi Kita pertanyaan pilih. kedua ya. Kita nanya yang lain, Bro. Yang mana nih? Yang mana nih? Coba. Kita random aja. Oke, kita random Banyak ya. banget Kita yang random tanya. ini karena tanya banyak banget. Ini nih. Oke. Nah, ini ada yang tanya, Siapa? apakah kalau saya sering menggunakan fitur Cooler Boost kecepatan kipas maksimum CPU dan GPU, apakah mempengaruhi umur hardware atau tidak? Nah, Nah, jadi kalau laptop itu kipas atau hardware itu pasti ada umurnya lah. betul. Ya, kalau misalnya mau awet ya gak usah dimainin, Bro. Tuh, di museumin aja gitu ya. Tapi which is kalau misalnya untuk hardware MSI itu tidak ada pengaruhnya dengan Cooler Boost ya pastinya. Iya. Paling kalau Cooler Boost itu kan bicara soal kipas ya. Yap. Paling minimal 6 bulan sekali kipasnya dibersihin lah ya. Jadi kipasnya itu dibongkar, laptopnya dibongkar, terus untuk kipasnya atau fan-nya itu dibersihin. Nah, terus juga ada thermal paste-nya kan. Oke. Thermal paste itu juga kayak modelnya kayak pasta itu untuk pendinginnya, Bro. Oh. Nah, itu minimal 6 sampai 1 tahun itu harus diganti. Harus diganti lagi. Betul ya. Jadi kalau misalnya mau awet ya paling untuk perawatannya adalah bersihin kipasnya dan ganti thermal paste-nya. Jadi Betul. kalau thermal paste-nya itu sudah kering gitu ya, itu harus diganti ya. Jadi laptopnya itu tetap maksimal ya untuk kipasnya, Bro. Oke, jadi sayangilah laptop Anda di rumah gitu. Oke, ya. oke, betul. Ya. Budi Oke. Prasetya si Gekasu itu ya. Si Oke, Gekasu. Oke, Oke. Terus Lalu ada pertanyaan lagi nih, ini banyak banget yang nanya. oh, banyak ternyata. banget nih, keren nih yang nanya nih. Antusias sekali. Titip tanya sekali apa? Oke, nah Yang mana nih? titip tanya sekalian nih dari Yudhistira Evan, Bro. Oke, Nah, apa Dragon Center untuk setiap seri laptop sama? Dan kalau mau update Dragon Center caranya gimana ya? Oke ya, sebelumnya udah gua jelasin ya. Jadi untuk Dragon Center ini sebenarnya dari pertama laptop MSI itu sudah ada, Bro. Ya, Sudah ada. Betul. Cuman ada pembaharuan terus. Fiturnya ya, dari fitur-fitur segi fitur-fitur di dalam
Dragon Center-nya Ya, ini ya. betul. Jadi kalau untuk pengguna laptop 2019 ke atas ya, sampai saat ini itu tampilan Dragon Center-nya seperti ini nih yang kalian lihat di layar monitor ya. Jadi kalau kalau versinya itu yang terbaru adalah versi 2020. Nah, tapi sangat disayangkan, mohon maaf untuk pengguna laptop MSI yang laptopnya itu di bawah umur tahun 2018 itu tidak bisa di-upgrade ke versi 2020, bro. Gitu. Karena hardware-nya itu kan tidak mendukung. Gitu. Jadi sesuai dengan hardware-nya betul, juga ya. disesuaikan dengan hardware-nya gitu ya. Jadi kalau untuk yang punya laptop 2019 ke atas sampai saat ini ya, itu bisa download versi Dragon Center yang terbaru di webnya MSI, www.msi.com gitu ya, bro. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Berapa nih? Keempat berarti. Ini ya? keempat ya, keempat. Berarti dua pertanyaan lagi kali ya. Dua pertanyaan lagi ya. Oke. Mana nih? Kita pilih, bro, pertanyaan yang menarik. Nah, itu ya. Ini ya. Tonika ya. Oke, apakah MSI Dragon Center Software bawaan MSI dapat membantu meningkatkan pengalaman dalam bermain game dan produktivitas? Pastinya. Pastinya. Mau dijawab, bro? Silakan, Mas. Oke, ya. Jadi Dragon Center Software ini pastinya meningkatkan pengalaman dalam bermain game dan produktivitas. Betul. Ya. Karena melalui aplikasi Dragon Center ini kita bisa ngelihat nih, kita bisa memonitor dan memaintain laptop kita ya, kinerja laptop kita ya. Terus juga kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Gitu ya. Terus gue juga lupa satu lagi, bro. Jadi kalau di laptop untuk seri GE ke atas itu ada mode Steel Series, bro. Steel Series. Jadi kan MSI itu kan keyboardnya sudah menggunakan Steel Series ya. Betul. Dan juga ada RGB per key, bro. Widih, asik banget. Gitu ya, RGB per key ya. Itu khusus untuk tipe-tipe tertentu aja. Jadi nggak semuanya itu RGB. Jadi ada juga yang single color. Nah, khusus untuk yang RGB juga bisa set warnanya melalui ya aplikasi Dragon Center ini. Nah, gitu ya. pas banget nih. Kalau kita bahas soal warna-warna itu kan kayaknya lucu gitu, seru gitu ya. Betul ya, buat seru entertain banget ya. kita Jadi ya. Terlihat eye catchy gitu, ya. Apalagi buat para gamer pastinya. Bener, ya. apalagi kita tuh gamer-gamer pasti suka tuh yang keyboardnya nyala, warna-warni, rainbow, RGB segala macam ya. Nah, ini salah satu fitur yang ada di MSI Dragon Center yang ada di PC juga namanya adalah Mystic Light. Wih, gila, Mystic Light. Bener, Mystic Light. Di sini kita bisa setup warna-warna apa aja yang kita mau di PC kita. Oke. Gak cuma di PC doang, tapi bisa di VGA-nya juga. Bahkan bisa di monitor kita juga. Nah, ini ya, tuh bisa di jadi warnanya bisa diganti-ganti ya, Bang? Benar, warnanya bisa diganti-ganti, bahkan di monitor kita juga. Ih, gila, keren banget ini. Gak cuma itu, kita bisa setting masing-masing, bahkan kita juga bisa all sync namanya. All sync ini ketiga-tiganya dari PC, terus habis itu monitor, headset, mouse. Betul. Ya. Itu akan jadi satu kesatuan warnanya. Ih, gila, keren banget, bro ya. Gitu. Sama, bro, di MSI juga punya. Tapi untuk Mystic Light ini kita di MSI itu hanya ada beberapa tipe doang. Contoh kayak yang terbaru nih, sekedar informasi, guys. Jadi MSI baru aja launching untuk seri GE66 ya. Jadi GE66 itu akan masuk di pasaran dalam waktu dekat ini. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya di bagian bodinya ya, itu ada Mystic Light-nya, bro. Jadi Mystic Light itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bro Ronald. Jadi untuk mengganti warnanya ya sesuka dengan hati kita, gitu, bro. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu. Jadi kalau kita lagi mood orang berbeda tiap hari berubah-ubah, bro. Benar. Ya. Karena warna itu sesuai dengan mood kita juga, bro. Yoi, setuju banget. Ya. Setuju banget. Oke, kita bahas pertanyaan lagi, bro ya. Ada yang mau tanya lagi? Oh, belum ya? Belum kelar. Aku mau tambahin sedikit. Oke, boleh, siap. Live video interrupted. The broadcast
ada gangguan internet Gangguan, sedikit. ya. Hal yang Biasa wajar iklan, ya. bro. Hal yang Iklan, wajar, hal iya, yang wajar. hal yang wajar. Memang biasa live streaming suka terjadi hal seperti itu kalau misalnya internetnya tidak stabil. Betul. Oke. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Ronald. Tadi aku lagi bahas ambient link nih, Mas. Ambient link. Ambient link ini. Waduh, itu namanya agak sedikit gimana Nah, gitu bro iya ya. kan, ambient link ya. Ambient Ambient link. Kalian bukan pasti- ambient link ya? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Beda. Itu nggak enak, Mas. Oke, Iya kan? siap. Nah, kalau Oke. ambient link ini, Ambient link ya? ini asik banget nih. Oke. Nih kalian bisa lihat di sini misalnya ada beberapa contohnya ya. Ini ada beberapa game yang misalnya kalian mainin Monster Hunter. Misalnya kalian lagi hunting monsternya, Yes. kalian lagi ada di padang gurun gitu Ah. ya. Kalian bisa konekin MSI Dragon Center kalian ini ke third party brand Yes. yang misalnya katakanlah lampu gitu ya, Oke. Philips Hue yang ada di sini nih, ambient link ini. Hah? Ini Philips Hue nih Hah? ya. Atau Nanolive. Itu lampu itu atau si Philips Hue itu atau si Nanolive itu akan mengikuti warna-warna yang ada di game yang kita mainin. Wih, gila keren banget, Itu bro. dia kerennya. Ih, Ambient gila. link ini, ambient nah kayak gitu contohnya Ah. Mas ya. Kalau misalnya kalian lagi main tembak-tembakan, bahkan kalian lagi nonton film nih Yes. yang lagi suka Netflix gitu, Iya. banyak banget kan ya. Apalagi zaman WFA kemarin Wah, pada iya. nonton Korea. Korea Pasti, gimana, bro? ya. Bisa ya? sama Bro? sama Korea nih Oh, misalnya Korea juga bisa ya? opanya lagi ngomong gitu Oke. ya. Opanya Hmm. lagi ngomong, belakangnya temanya pink-pink gitu. Ya. Nanti lampunya atau si PC Perangkatnya, kita, PC-nya ya? perangkat kita semuanya itu akan jadi ikutan warna pink Ih, juga. gila keren banget, Keren bro. banget. Aduh. Makanya. Nah, itulah ambient link ya. Oke. Oke, kita Lanjut lanjut. lagi ya. Tadi Ke- intermezzo sedikit aja. Oke. Oke, Lanjut lagi. guys. Kita lanjut ke pertanyaan kelima, bro ya. 2 pertanyaan lagi nih. Dua ya. pertanyaan Kita lagi. pilih yang pertanyaan paling menarik. Masih kita pantau. Belum bisa jawab. Ada lagi pertanyaannya Mas? Mungkin Mas? Oh ya, Ini bawah gimana? tuh yang bawah. Yang ini ya? Bawah. Yang ini. Nah, itu. Oke. Pertanyaan dari Muhammad Alvito Pangestu ya. Pangestu. Oke. Kak, di laptop MSI ada fitur crosshair atau tidak? Yes. Seperti saat kita main CS:GO dengan senjata sniper rifle. Nah, ini bro ya. Jadi khusus kalian Oke. ya, khusus kalian yang mempunyai laptop MSI terbaru Yap. pastinya ya. Dan apa namanya menginstal Dragon Center versi 2020 Oke. ya. Itu ada bro ya fitur crosshair ya yang ditanyakan oleh bro Crosshair. Muhammad Ya. Alvito ini ya. Jadi betul nih ya. Jadi kalau kita lagi main game khususnya game-game yang apa namanya FPS ya, itu dia ada senjata. Kita bisa apa namanya senjatanya itu ya itu bisa kita custom bro. Ya, jadi bisa contohnya ini bro. Kalau misalnya apa ya? Kalau kita lagi nembak nih, Ya. itu kan ada titik bro. Ya. Kita di layar itu kan ada titik. Nah, itu bisa kita ganti-ganti warnanya, bisa ganti titik bulat, terus Bahkan bisa bisa kita plus ganti-ganti gitu. ya? Bisa kita custom lah sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi untuk pas kita nembak itu langsung apa namanya langsung terukur gitu loh bro. Jadi nggak meleset gitu loh. Nah dengan fitur dari crosshair ini ya jadi itu hanya ada di versi Dragon Center yang 2020 bro. Hanya ada yang di 2020 Iya, aja jadi ya. mohon maaf. Jadi untuk yang punya laptop yang apa di bawah tahun 2018 ya, 2018 ke bawah itu belum ada ya. Belum ada ya. Jadi Karena tidak memang bisa kita di-upgrade mengikuti bro. spek juga Betul, sebenarnya ya. ya. Karena memang dari spesifikasi si laptop atau si PC tersebut Yes, gitu ya. betul. Dan- Satu lagi bro ya. Apa lagi tuh? Oke, satu lagi kita Pertanyaan lagi ya? cari pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan Ya. terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nggak kerasa loh, kita udah live kurang lebih berapa lama? 45 menit? 45 menit loh ya. 45 Cepat juga menit. bro ya. Nggak berasa. Nah, ini dia nih ya. Satu lagi nih. Ini, yang ini mas. Sebentar. Oke, kita tanyakan ada pertanyaan dari Dimas Saifullah. Ya, kenapa Dimas tampilan Saifullah. Dragon Center saya tidak seperti ini? Apa karena seri laptop saya seri GF atau kenapa ya bisa dibantu jawab? Tadi sudah kita jawab ya. Oke. Jadi untuk seri GF ya, guys. Jadi untuk seri Dragon Center-nya ini atau fitur Dragon Center-nya ini Yap. disesuaikan dengan level-levelnya laptop MSI juga, bro. Oke. Ya, jadi kalau kayak seri GF itu kan fiturnya apa speknya itu kan untuk
entry level ya. Betul. Jadi dia belum ada seperti kayak crosshair, true color gitu belum ada. Namun untuk yang untuk yang seperti baterai master itu udah ada, bro. Baterai Gitu ya. master udah Jadi ada. kalau misalnya tampilannya belum seperti ini, jadi untuk GF63 khususnya untuk GF63 yang pembeliannya itu atau laptopnya itu tahun 2019 ke atas itu bisa di-upgrade ya, bisa di-upgrade ke melalui webnya MSI. Tapi kalau GF63-nya tahun 2018 itu dia belum bisa, ya, belum bisa, mohon maaf sekali gitu, Oke. bro. Ya, terus kita tambahin satu lagi atau gimana nih, bro? Karena hadiah Plus ya? kita sudah cuma 6 gitu. Cuma ya. 6 Jadi ya, kita pemainnya. hanya bisa bertanya kepada 6 orang ya. Oke ya. Oke. Oke, bro ya. Tadi Jadi sudah habis ya. Nah, cepet jadi banget ya waktu ya. Nggak Padahal berasa, kita pengen nggak berasa. ngobrol banyak nih. kalau bisa 2 jam 2 jam kali Iya, ya. 2 jam, 3 jam gue jabanin deh ya Buset, kan. oke. Nggak pulang bro ya. Tapi karena waktu yang sangat terbatas Benar. ya, jadi kayaknya Udah kita jam harus berapa nih? sudah Jam akhir, 5 bro. ya, udah mau Gila jam lu 5. udah mau jam 5 ya. Oke, Sayang selamat sekali, nih bro. ya buat teman-teman semua Selamat yang buat tadi teman-teman yang kita tanyakan. sudah Langsung bertanya. kita bacakan pertanyaannya Ya. maksudnya. Ya, selamat. Nanti bisa DM ke Facebooknya MSI Gaming untuk redeem hadiah kalian gitu ya. Iya, Buat betul. teman-teman yang tadi pertanyaannya sudah kita jawab. Itu adalah pertanyaan yang MSI punya MSI Center. MSI Center terbaru, bro. Betul, Ya. Jadi betul. untuk meningkatkan kualitas layanan servisnya MSI, Betul. MSI menghadirkan layanan terbaru, Betul. yaitu namanya adalah MSI MSI Center. Center. Ya, jadi teman-teman bagi pengguna atau yang sudah beli laptop atau PC-nya MSI, jika ada kendala dengan PC atau laptopnya, Betul. itu bisa menghubungi di layanan MSI MSI Center kita Nah, ya. nomor teleponnya ya, aku Betul. sebutin nih ya, aku Boleh, sebutin ya. bro. Dicatat nih teman-teman nih ya. Nomor teleponnya Nomor adalah teleponnya dicatat boleh. 021 666 76912. Oke, Saya diulang bro, ulangin. sekali lagi. Saya bro. ulangin sekali lagi ya. 021 666 76912. Betul. Sekali lagi nggak ya. nih? Boleh sekali lagi Sekali bro, lagi, 3 oke. kali biar dapat piring bro. 021 666 76912. Itu adalah Oke. call Ya, center jadi kita. dicatat bro ya, dicatat. ya. Nanti kalau kalian mau tahu call center kita berapa, Yes. kalian juga bisa follow Instagram kita Yes, nih. ya jadi follow Instagram, Facebook, ya Betul. YouTube-nya MSI jangan Betul, lupa di subscribe betul, ya. Betul. Ya, Nah, jadi akan ada informasi-informasi Yes. ya yang terbaru pastinya dari MSI gitu ya. betul. Nah, ini nggak cuma call center doang, tapi kita Apa juga ada email juga yang bisa Oke. kalian hubungin nih teman-teman Yes. nih. Itu bisa di csid.msi. @msi.com. Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa mempunyai keluhan ya bisa datang ke service center kita juga, betul. atau bisa sebelum ke service center misalnya kayaknya ini bisa ditanyain dulu Betul, gitu ya. Kalau betul. ke service center mungkin dari rumah ke service center jauh Iya. itu ya bisa telepon dulu atau bisa menghubungi kami melalui email Yes, di betul. csid.msi@msi.com. Betul. gitu ya. Atau nih nomornya udah ditulis sini sama Nur Iksan Permadi. Thank you nih Thank buat you. Nur Iksan nih ya. 021 666 76912 itu adalah call center MSI yang bisa kalian hubungi. Betul gitu, Bro. Aduh, kayaknya kita harus Menyudahi live streaming sore menyudahi, ini. Bro ya. Betul. Sampai ketemu lagi, guys Siap. ya. Dipantengin terus Facebooknya MSI dan Instagramnya MSI Betul. ya. Mungkin next ke depannya nanti akan ketemu lagi kita, Bro ya. Pasti kita pasti Dengan akan ketemu lagi. teman-teman berdua lagi semua ya kita ya. ya nanti. Kita ya. berdua akan lagi, ngobrol berdua pasti lagi ya. gitu Kita akan ya. ngebahas seputar Produk-produk MSI ya. fitur-fiturnya ya dan lain sebagainya ya. Semuanya kita akan kupas tuntas, Bro. nanti Yoi. ke depan. Oke. Yoi, betul. Kita akan Gitu, kupas ya. tuntas. Terima kasih buat Terima teman-teman. kasih buat teman-teman, stay safe, stay healthy Betul. ya, tetap semangat. Oke. See you. Bye bye. Bye bye.